Rabbi, yang mana alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini di dalam acara syahriahan jamaah Thariqah Syahadatain. Mudah-mudahan datangnya kita semua ke majelis ini, ke tempat ini, ke masjid ini mendapatkan karunia dari Allah, pertolongan dari Allah, dan juga tentunya rahmat dan ridho dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita semua, pemimpin kita semua, kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah Syahadatain yang saya muliakan dan saya hormati, pertama-tama dari saya tentunya mau mengucapkan tahniah dulu kepada semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah karomah maunahnya dari bulan Ramadan kemarin. Terus yang kedua, tentunya saya atas nama pribadi meminta permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua jamaah apabila ada kata saya atau perilaku saya yang tidak berkenan. Saya meminta untuk dimaafkan semuanya. Para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus untuk kita semua yang alhamdulillah sebentar lagi beliau akan berangkat ke tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta istrinya ini dilancarkan oleh Allah di dalam perjalanannya, dipelihara, diberi pertolongan, sehingga sampai lagi guru kita ke sini menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan beliau dalam rangka ibadah umrahnya menjadi haji yang mabrur, hajah yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya saya juga doakan kepada jamaah semua, mudah-mudahan para jamaah semua beserta keluarga dipanjangkan oleh Allah umurnya, disehat walafiatkan oleh Allah zahir dan batinnya, dijembar dan dilancarkan milik rezekinya, dan dilancarkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah Syahadatain yang saya muliakan dan saya hormati, Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya beliau berkata, mata atlaqa lisanaka fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ketika Allah sudah melancarkan lisanmu dalam senantiasa berdoa kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya itu pertanda Allah akan memberi apa yang engkau inginkan dalam doa. Ya. Jadi lamun aya seseorang
tak lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Ini setiap waktunya, maka itu pertanda bahwa Allah sudah berkehendak kepadanya untuk memberi apa yang ia minta dalam doanya. Itu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi artinya kalau kita ingin atau menginginkan sesuatu, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, teruslah meminta kepada Allah. Karena kalau kita sudah istiqomah dalam meminta hal tersebut kepada Allah, itu pertanda bahwa Allah akan memberi. Bahwa Allah akan memberi. Dari segi jangan tinggalkan doa kepada Allah. Namun dikatakan di dalam hikam, mana yang baik antara meminta dan tidak meminta ketika kita ada keinginan, baik keinginan dunia ataupun keinginan akhirat. Nah, para ulama ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat. Sebahagian mengatakan bahwa yang terbaik, katanya, kalau kita menginginkan sesuatu, baik bangsa dunia ataupun bangsa akhirat, jangan meminta, tapi perbanyak yang namanya amal. Jangan meminta, tapi perbanyak yang namanya amal. Kata sebahagian ulama ini, karena Allah itu lebih suka kepada orang itu yang banyak congcok daripada banyak bacot. Allah lebih suka orang yang banyak congcok daripada bacot. Terus selain daripada itu, kalau kita banyak meminta daripada banyak beramal, itu pertanda bahwa kita itu kurang percaya akan janji-janjinya Allah. Kata sebahagian ulama nih, itu kata sebahagian ulama. Apa cenah doa teh ibadah sunnah hukumna gitu. Tapi cek sebahagian ulama nu pertama iya gitu. Ada yang lebih tinggi daripada itu, nyata adab ka Allah. Tapi khusus golongan-golongan bangsa salikin nih, itu siga orang ya. Itu orang mah kudu diheulakeun daripada adab daripada ilmu. Itu kurang adab. Nah, kurang adab. Pan moal pati-pati hiji jalma minta ka Gusti Allah, terkecuali eta jalma teh geus ragu cenah kana janji-janji Allah yang sudah Allah pastikan di dalam Al-Qur'an bagi setiap hamba-hambanya. Itu. Masuk dina bab naon wae. Enak dina bab rezeki. Karena Allah itu banyak sudah memastikan bahwa manusia itu akan kami bagi rezeki. Rezeki jelema kaos pati. Itu. Hilang pati, hilang rezeki. Sepanjang ada pati, sepanjang ada yang namanya nyawa, rezeki tidak akan hilang. Mana bukti nak Gusti Allah dina Al-Qur'an?
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa yarzuquha illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha. Itu janji Allah. Terus abdi hoyong ditulungan misalnya gitu, soal pertolongan udah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tuh. Geus bogoh deui masalah kebahagiaan di dunia jeung di akhirat. Orang-orang mukmin itu geus dijamin ku Gusti Allah di masa ketika kita berada di dunia sampai di akhirat, Allah sudah jamin semua kebutuhan orang mukmin itu dengan janjinya yang sudah tercatat dalam Al-Quran. Nah, kalau kita selaku mukmin, cek sebahagian ulama ya, antuk lebih mengutamakan amal daripada minta. Kalau kita masih meminta kepada Allah, minta rezeki, minta pertolongan, berarti kita tuh sama saja dengan tidak percaya akan janji Allah itu. Ya kan? Mau pati-pati minta terkecuali kacang cayaan. Dajal mah anu yakin mau minta. Kalau orang sudah yakin akan janji Allah akan memberi rezeki, akan memberi pertolongan, akan memberi pemeliharaan kepada kita, akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat sebagai menjanji Allah, kita sudah yakin nggak bakal minta lagi. Dan ciri minta teh eta teh ciri keraguan. Dan itu suul adab. Makanya sebahagian ulama pertama ini lebih mengutamakan jangan meminta. Gitu. Malahan dikatakan dalam hadis bahwa barang siapa gitu yang meninggalkan meminta kepada Allah, lebih diutamakan kerja dia, ibadah dia kepada Allah, maka Allah akan memberi yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Jadi Allah akan memberi kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada yang diminta kepada Allah. Eta salah sebahagian ulama. Gitu. Makanya kata para ulama yang berpedoman dengan fatwa ini itu mereka mah ketika ada keinginan sesuatu dalam hatinya itu tidak ada yang dibaca terkecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Budak butuh biaya jeung sekolah hasbunallah wakil gitu. Pas lebaran kamari pun komo geram. Butuh jang fitrah. Butuh jang pajuan gitu. Butuh jang beli daging opor, jang kue. Jalma-jalma anu golongan ieu mah ya itu tidak ada yang dikatakan dalam lisan itu terkecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus yang kedua diperbanyak ibadah. Gitu kata. Versi ulama yang pertama ini. Jadi ulama yang pertama ini lebih mementingkan itu. Namun sebahagian ulama lagi mengatakan ketika kita menginginkan sesuatu baik bangsa dunia ataupun bangsa akhirat, justru yang terbaik adalah berdoa, katanya gitu. Yang terbaik adalah berdoa. Namun tentunya dengan catatan doanya 3, supaya ente terjerumus karena suul adab kepada Allah. Dengan catatan doanya 3, memakai adab doanya. Mana adabnya yang ketiga? Yang pertama, ulah diniatan menta jatah.
Ulah diniatan minta jatah abung-abung kono Allah geus ngajanjikeun urang mere rezeki gitu sehingga Gusti pasihan abdi itu rezeki ya Idul Fitri ya seueur pangabutuh abdi Gusti abdi mah anu dijatahkeun ku Gusti ka abdi atuh minta saeutik gitu jangan tuh. Karena kalau seperti itu jatuhnya kita suul adab itu tuh. Jadi diniatan apa atuh? Itu yang kedua diniatan ibadah. Karena doa ini adalah ibadah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Gitu. Itu kata. Jadi yang pertama ulah diniatan minta jatah. Yang kedua niatan ibadah semata-mata ibadah. Terus yang ketiga syaratnya ada gitu supaya timbul kana naon tarkul adab dina ngadoa sareng para ulama anu versi yang versinya yang kedua ini adalah selepas daripada kita berdoa tawakal kepada Allah pasrahkan kepada Allah karena ingat Allah itu janji akan mengkabul setiap doa dengan carana beda. Kumaha carana Allah ngabul setiap doa kita? Yaitu yang pertama atas kehendaknya Allah bukan kehendaknya kita. Dan atas pilihannya Allah bukan pilihan kita. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kan ada sifatnya itu Allah itu cara mengkabul doanya itu dengan cara dihapuskan dulu daripada dosa-dosa kita. Karena cek Gusti Allah teu kieu meureunnan lain kami teu hayang ngabul doa. Tapi hutang anjeun ka kami ngabukbur gitu. Rek kumaha coba dikabul hutang ngabukbur ke kami gitu. Taku kami dibuat pahalana untuk mayar eta kesalahan-kesalahan anjeun. Aya cara Allah gitu. Dan tentunya terbaik untuk orang. Itu meskipun perasaan orang mah eta teh gitu nya kumaha gitu. Tapi ke di akhirat karasa. Ada cara Allah itu mengkabul doa kita itu yaitu dengan memang diberi ku Gusti Allah ayeuna keneh. Ada cara Allah itu mengkabul doa kita itu dengan cara diakhirkan. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kenapa kita harus tawakal ketika setelah berdoa? Karena ingat cara ngijabah Allah itu bukan cara kita. Bukan kehendak cara Allah, bukan cara kita. Kehendak Allah bukan kehendak kita. Dan atas pilihan Allah bukan atas pilihan kita. Nah, sebahagian ulama itu. Jadi lebih baik doa. Malahan kata para ulama yang kedua ini, kalau kita mengambil thariqah banyak berdoa ketika ada keinginan dengan syarat yang 3 tersebut gitu. Sama Allah juga akan memberi dengan apa-apa yang melebihi daripada kita inginkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Kabayang tuh dicukupan ku abdi ya ayana we ribu. Dicukupan ku makhluk mah bakal ribu. Allah nyukupkeun ka urang. Nu boga ieu alam jagat raya anu kabeungharana moal kurang-kurang gitu. Nyukupkeun ka urang kabayang teh kira-kira. Dohir batin, makanya bakal melebihi daripada ekspektasi kata orang-orang cakolak gitu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita ada keinginan, terus kita rajin berdoa kepada Allah,
dengan memakai syaratnya 3. 1, sejak niatan ibadah. Yang kedua, bukan meminta jatah kepada Allah. Yang ketiga, hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita, maka Allah akan memberi kepada kita apa-apa yang melebihi daripada yang kita minta. Sebagaimana kata para ulama yang pertama, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, mendahulukan kerja gitu tanpa meminta, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang diminta. Gitu. Tahu orang kumaha teh ngomana? Dua-duanya lagi sarua gitu. Itu beda toriko gitu. Kita makan sudah torikohnya pasti itu, makanya kita ikutin aja gitu sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu apa? Ya, berdoa gitu. Paham gitu. Makanya Habib Abdullah Pak. Jadi kalau toriko tidak berdoa adalah toriko syadiliyah. Itu toriko syadiliyah itu Assalamualaikum wiridan dikir atau wadipah udah beres doa itu kan lamun aya kahayang hasbunallah wa ni'mal wakil gitu tariko syadiliyah aya toriko daripada kebanyakan toriko seperti toriko kita ini itu yang diambil toriko Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagaimana beliau mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari gitu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li fittiqori gitu. Cukuplah selaras nama kami mah ilmu Allah gitu. Kan adapun doa kami mah itu hanya sebatas kami itu hanya sebatas ibadah kami ka Gusti Allah. Itu sebatas ibadah kami ka Gusti Allah, sebatas daripada ningalikeun kami ka Gusti Allah karena kelemahan kami, kehambaan kami. Itu padu'ai wa ibtihali syahidun li fittiqori. Gitu hadirin sadayana ya. Eta dina bab doa. Lebina kumargi waktu barantos sa paling saat dilajengkeun salajeng nangking urang kapali keluarnya ka abdi. Para bapak anu geus kuring dipihormat kalian Allah muliakeun. Amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.